Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Arsali dengan NPM 204111018. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Marilah sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan visi dan misi STKIP Latansa Masyiro. Visi STKIP Latansa Masyiro yaitu menjadikan perguruan tinggi yang profesional, berkualitas, serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan mampu menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan misi STKIP Latansa Masyiro yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional, melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat secara edukatif, konsisten, dan terprogram dengan mengacu pada telaah dan kajian berdasarkan Al-Quran dan hadis, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Baiklah, sebelum masuk ke sedangkan visi dan misi prodi pendidikan matematika yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan misi prodi pendidikan matematika yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, daya guna dan aplikatif dengan kompetensi di bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah di bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dan perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antar lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan visi dan misi prodi pendidikan. Baiklah, kita memasuki materi yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar dibagi menjadi dua, yaitu tujuan belajar secara umum dan juga tujuan belajar secara khusus. Tujuan belajar secara umum, secara global, tujuan belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Sedangkan secara khusus yaitu belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi baik. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu taksonomi atau kategorisasi tujuan belajar. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir nalar, mencakup yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analisis, memadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, yaitu seperti perasaan, minat, sikap,
kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan atau receiving atau attending, sambutan atau responding, penilaian atau valuing, pengorganisasian atau organization, dan karakterisasi atau characterization. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan atau step, peniruan atau imitation, membiasakan atau habitual, menyesuaikan atau adaptation, dan menciptakan atau origination. Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Baiklah, kita lanjut. Unsur-unsur dinamis dalam belajar, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dinamika siswa dalam belajar, dan yang kedua, dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran. Dinamika siswa dalam belajar yaitu yang termasuk dalam ranah kognitif menurut pendapat Bloom dan DKK, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan ranah afektif yaitu menurut Krathwohl dan Bloom DKK, penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap organisasi serta pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah psikomotorik yaitu menurut Simpson yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan-gerakan tanpa contoh, gerakan kompleks, dan penyesuaian pola gerak dan kreativitas. Sedangkan dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu bahan belajar. Bahan belajar dapat dijadikan sarana mempergiat belajar. Suasana belajar itu kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar mempunyai pengaruh pada kegiatan belajar. Media dan sumber belajar. Dewasa ini media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Guru berperan penting dalam memanfaatkan media dan sumber belajar tersebut. Guru sebagai subjek pembelajaran. Guru adalah subjek pembelajar siswa. Sebagai subjek pembelajar, guru berhubungan langsung dengan siswa. Unsur-unsur dinamika siswa dalam belajar. Penjelasan dari dinamika siswa dalam belajar yaitu terbagi menjadi 3, sebagaimana seperti di atas, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu menyangkut pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode. Pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang suatu permasalahan. Penerapan mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, misalnya menggunakan prinsip. Analisis mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga terstruktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil. Sintesis mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja. Evaluasi mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kemampuan menilai hasil karangan. Ranah afektif yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, pembentukan pola hidup.
Penerimaan yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Misalnya kemampuan mengakui adanya perbedaan-perbedaan. Partisipasi yaitu mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penilaian dan menentukan sikap. Penilaian dan penentuan sikap yang mencakup menerima suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap, misalnya menerima suatu pendapat orang lain. Organisasi yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup, misalnya menempatkan nilai dalam suatu skala nilai dan dijadikan pedoman bertindak secara bertanggung jawab. Pembentukan pola hidup yang mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola hidup kehidupan pribadi, misalnya kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang berdisiplin. Ranah psikomotorik yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan-gerakan tanpa contoh, gerakan kompleks, keterampilan yang terdiri dari banyak tahap, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Persepsi yang mencakup kemampuan memilah hal-hal secara khas dan menyadari adanya perbedaan yang khas tersebut. Misalnya penilaian warna, angka 6 dan angka 9, huruf B dan huruf D. Kesiapannya yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemampuan ini mencakup jasmani dan rohani, misalnya posisi start pada lomba lari. Gerakan terbimbing mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh dan gerakan peniruan, misalnya menilai gerakan tari, meniru gerakan tari, membuat lingkaran di atas pola. Gerakan-gerakan tanpa contoh, misalnya melakukan lompat tinggi dengan tepat. Gerakan kompleks yang mencakup kemampuan melakukan gerakan. Keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien, dan tepat, misalnya bongkar pasang peralatan secara tepat. Penyesuaian pola gerakan yang mencakup kemampuan mengadakan perubahan dan penyesuaian pada pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku, misalnya keterampilan bertanding. Kreativitas yaitu mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa sendiri, misalnya kemampuan membuat tari kreasi baru. Dinamika siswa dalam belajar efektif. Penjelasan dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan belajar. Contohnya, buku biografi Sudirman adalah bahan belajar sejarah. Wujud buku biografi tersebut dapat menarik perhatian siswa. Dalam hal ini, guru sejarah tinggal mendiskusikan tokoh Sudirman sebagai pahlawan Indonesia. Dalam pelajaran di kelas, guru tidak perlu berceramah tentang Sudirman sebab siswa telah membacanya sendiri. Dari kasus buku biografi tersebut dapat diketahui bahwa bahan belajar dapat dijadikan sarana mempergiat belajar. Bahan belajar dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu suasana belajar. Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar mempunyai pengaruh pada kegiatan belajar. Di samping kondisi fisik tersebut, suasana pergaulan di sekolah juga berpengaruh pada kegiatan belajar. Yang ketiga, guru, media dan sumber belajar. Dewasa ini media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Contohnya, sawah untuk percobaan, kebun bibit, kebun binatang, tempat wisata, museum, perpustakaan umum, surat kabar, majalah, radio, sanggar seni, sanggar olahraga, televisi dapat ditemukan di dekat kampus maupun sekolah. Guru berperan penting dalam memanfaatkan media dan sumber belajar tersebut. Penjelasan. Baiklah,
Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada banyak penjelasan yang masih kurang dipahami, silakan untuk bertanya di sesi tanya jawab. Cukup sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.